Salam, 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 salamun alaika ya ahlal qulub. Salam, 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 salamun alaika ya ahlal qulub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jejak Sang Datu. Pada episode kedua kontroversi Sang Datu Palajau kali ini, kami menyempatkan sholat Jumat di Masjid Keramat Palajau. Setelah itu, kami mencoba menelusuri makam misterius yang konon ceritanya, usia makam tersebut tidak jauh beda dengan usia Masjid Keramat Palajau. Bagaimana kisahnya? Berikut liputannya. Sahabat Jejak Sang Datu, ada sebagian masyarakat yang memaknai bahwa yang dimaksud Datu Pelajau adalah para penyebar agama Islam, sekaligus inisiator awal Islamisasi kawasan Pelajau dan sekitarnya, hingga kawasan Pahuluan.
Dan Islamisasi ini berpusat di Masjid Keramat Palajau. Para datu tersebut diduga berasal dari Kesultanan Demak, namun diantaranya ada juga tokoh dari keluarga bekas Kerajaan Daha, yang memang asli penduduk Palajau. Di samping itu diduga bahwa para datu tersebut adalah tokoh keturunan Arab yang memiliki hubungan dengan Wali Songo. Berikut ini kami sampaikan sebagian dari pemaparan atas artikel Bapak Andin Alfianor Ansarullah Naim, tentang siapa Datu Palajau yang diduga kuat adalah sosok pemilik makam misterius di dekat Masjid Keramat Palajau. Makam tersebut diperkirakan telah berusia lebih kurang 500 tahun. Datu Palajau, tidak diketahui nama asli beliau. Beliau adalah seorang ulama yang dipercaya menyebarkan agama Islam di Tanah Banjar, dan menetapkan diri bermukim di Desa Palajau saat ini, dan diduga salah satu anggota rombongan dari Hatib Dayan. Datu Palajau juga orang yang diduga mendirikan masjid di Palajau, kemudian saat ini dinamakan Masjid Keramat Palajau. Angka tahun kedatangan Datu Palajau tidak dapat dipastikan, tapi bisa diperkirakan, tidak lama setelah kemenangan Pangeran Samudera dalam merebut tahta Kerajaan Daha dan memindahkan pusat kerajaan ke Banjarmasin. Datu Palajau bisa jadi satu rombongan dengan Hatib Dayan, atau sesudahnya. Hatib Dayan merupakan pimpinan utusan Kerajaan Demak untuk mengislamkan Kerajaan Banjar yang baru berdiri beserta seluruh wilayah kekuasaannya. Catatan lain memperlihatkan bahwa pengislaman bukan hanya terjadi di wilayah tradisional Kerajaan Banjar, yakni seluruh daerah aliran Sungai Dahan atau Sungai Nagara yang meliputi Sungai Tabalong, Sungai Batang Balangan, Sungai Batang Alai, Sungai Labuan Amas, Sungai Amandit dan Sungai Tapin. Namun juga ke wilayah taklukan dan pengaruh Kerajaan Banjar lainnya, di seluruh wilayah pesisir selatan Pulau Kalimantan hingga pesisir timur, dari Sambas di barat, hingga Bulungan di utara. Beberapa utusan Demak yang sebagian kerabat Wali Songo telah mendarat di kota Waringin dan Pasir. Datu Palajau kemungkinan bukanlah orang Jawa, tapi merupakan berbangsa Arab atau keturunan Arab pada masa-masa itu, di mana Demak dan Cirebon merupakan dua kerajaan Islam yang didirikan dan dipimpin oleh para Wali Songo. Wali Songo sendiri adalah istilah yang kita pakai untuk 9 wali terkenal di Tanah Jawa. Wali Songo sendiri tidak hidup sejaman di antara mereka, tapi mereka lebih terkait dalam hal nasab dan kemasyhuran mereka dalam berdakwah. Wali Songo merupakan sebuah jaringan keluarga keturunan Arab yang menyebarkan Islam di tanah Nusantara dengan mendirikan beberapa kerajaan Islam di tanah Jawa, Sumatera, dan Semenanjung Melayu. Sebagian kerabat dan keturunan mereka menyebarkan Islam secara politis. Datu Palajau disinyalir juga merupakan kerabat Wali Songo tersebut, atau bisa jadi seorang ulama yang diundang oleh para Wali Songo untuk menyebarkan Islam di Nusantara. Kedatangan rombongan penyebar Islam utusan Demak tersebut menyebar ke seluruh pelosok Kerajaan Banjar, yang waktu itu hampir menguasai seluruh kawasan pesisir Kalimantan saat ini. Satu rombongan atau lebih, ditugaskan di daerah hulu sungai ini, daerah tradisional tempat asal muasal Kerajaan Banjar, dengan penduduk yang banyak di daerah-daerah muara sungai, seperti Tanjung, Kalua, Amuntai, Alabio, Negara, dan Margasari. Untuk lebih ke dalam aliran Sungai Labuan Amas maka kemungkinan Palajau lah yang dipilih untuk berdakwah, dan untuk aliran Sungai Batang Alai, maka Desa Jatuh lah yang kemungkinan dipilih. Palajau merupakan daerah pertemuan dua buah anak sungai yang membelah dua, satu ke Batang Alai, satu sungai lainnya ke Labuan Amas. Hanya saja di Palajau satu-satunya lokasi pertemuan dua anak sungai antara Sungai Batang Alai dan Sungai Labuan Amas. Kita belum bisa memastikan apakah ada hubungan nasab antara Desa Palajau dan Desa Jatuh, tapi hubungan perkawinan dipastikan ada. Selain itu, keturunan Palajau juga mengadakan ikatan perkawinan dengan keturunan keluarga ulama lain, seperti keturunan keluarga Syekh Arsyad Al-Banjari dan keturunan keluarga Pamangkih serta keluarga Mandingin, dan keluarga Alawiyin Barabai. Keluarga Syekh Arsyad Al-Banjari, yang keberadaannya 300 tahun setelah kedatangan Datu Palajau, merupakan keluarga terkemuka dalam pendidikan Islam di Tanah Banjar dan Nusantara, yang keturunannya banyak menjadi ulama, termasuk juga di Barabai. Barabai pada zaman dahulu, lebih dikenal dengan nama Alai, yang meliputi seluruh wilayah timur antara Sungai Batang Alai dan Sungai Labuan Amas saat ini, wilayah yang secara kasat mata terlihat sebagai bagian dari kaki pegunungan Meratus. Dalam sebuah catatan, Raden Tumenggung, paman dari Pangeran Samudera, diperintahkan untuk memerintah di daerah Batang Alai dengan penduduk 1000 orang.
Dari sini kita bisa membandingkan betapa sedikit penduduk waktu itu di Batang Alai. Setelah Perang Banjar dan hulu sungai dikuasai Belanda, maka kota Barabai dibangun oleh Belanda, desa-desa baru bermunculan. Belanda memerintahkan bahwa rumah-rumah penduduk harus dibangun di pinggir jalan raya agar mudah dikontrol. Hal ini lambat laun, 100 tahun kemudian, menghilangkan kebiasaan membuat rumah di pinggir sungai dalam adat orang hulu sungai. Selain itu perkebunan Belanda juga mulai merambah daerah daratan kering dan pegunungan Meratus dekat Barabai. Akhir abad ke-19, telah dibuka pemukiman baru yang jauh dari sungai, sehingga perpindahan dan pertambahan penduduk di Barabai sangat pesat, dan menjadikan percampuran keluarga semakin banyak. Berarti makam Bahari itulah. Oh tapi Bahari itu banyak lah nang nisan-nisan nang ulin toh. Dulu ada jarang ulin dulu kan biasanya aja foto batu jarang Tempat pemakaman Bahari lah. Mau ada dan lagi bah ini. untuk mau ya udah harus sudah ada Udah tahu. terus juga orang tua di sini takut kita tahu juga orang tua bener itu Nih. Opian kan semalam mengawani nang balai arkeologi itu pas ini. iya Opian lah. Oh. Berapa tahun? 3 tahun yang lalu sudah lah. Tinggi. nih ngomong cari kubur yang paling tua aja di mana nah itu semalam tuh ya kita kan bisa Oh kayak itu kisahnya lah. Tinggi. memang biasanya kan kalau nang anu kayak itu karena berpengaruh ya kan memang biasa-biasa kan juga Tinggi. Jujur. Itu nang apa itu? Itu kan nang segi 4 tuh anunya lah kandangnya lah. itu kandang aja ya. Yang nisannya bujur tuh ada Hilang deh hilang. Bahari ada lah. ada dari Oh kayak apa anunya? Ibarat anu ulin juga. ulin juga Ulin juga. oh ya kan yang ada di kasih itu anunya Bentuknya bang tahu lah kan persisnya tuh. iya kasih itu anunya ada Hadapnya tuh. Oh iya. Kalau ai ulinnya tuh berbentuk model kayak apa kayak itu kakak itu bang lah. aja anak-anak Oh. udah anak-anak sudah hampir pada Hampir hilang juga. Sayangnya lah. Mulai Bahari ya kalau. Dahulu jadi ini Sungai Ganal iyalah yang nang ini. Sungai Pelayarum tuh ini. Pelayarum. Oh ya inilah Sungai Pelayarum. Ini tembusnya kemana mah? Ini kalau Ampat sana sudah jadi rumah semuanya itu tatapan. Oh berarti tatapa. Yang ibarat tuh mati aja kalau. Mati. Ini di dalam ini benar dikaruk semalam benar ini. Jadi Ngaruknya apa anu sepator lah. patah. Tapi bewak ulun lihat nih lah. Iya. Ini. Sungai Pelayarum. Kalau kapal Bahari bang lah. Jadi Ini sayang ada tak anu. untuk dari tahun ini itu hari sudah nang tapi sudah sahabat nang petang rupiah udah nang tua aja. Bahari tuh. Di pada tuan seorang tuh sudah jadi kayak itu anunya sungainya. Apalagi bawah ini ya Allah. Tapi nang makam itu adalah kurang ziarah misalnya anu ada. Ada Mana lah. ada Oh, ada ziarah lah. ada tahun bermotor ada dari Oh, ini. Pian takonnya dari mana tuh? kadang biasanya nakonnya Oh, ini. Tapi kan kalau anu bisa mencari pian tuh lah. Biasanya ada tuh. mesti juga iya Ada mesti. ada terus itu ada Nggih. ada rumah juga bisa Oh, nggih. antara Mengantarakan lah. Nggih. Termasuk tersembunyi pun jauh pada anu ya kalau. Kejadian mistis tuh ada deh lah. Nggih. Mana ada balai arkeologi itu memandahkan kurang lebih ya seumur lawan Mas Sigit ini jelas
anunya tuh sampelnya tuh nah. Hmm, Berarti itu bener jurang tuh. Lawannya ke ibarat tuh kada orang sembarangan. kada ada sembarangan. Enggih orang nang anu nih. Selain itu pang ada lagi nang kisah-kisah bahari pian. Jangan dia no. Kisah apa? Kisah nang dahulu di sininya tuh. Ada terdengar lah pian. Ada anu Selain Mas Sigit ini kan ada apa ibarat anu kerajaan bahari lah. Nah. kabarnya kerajaan dari sini. Nggih. Kerajaan. Cuman kita kurang anu di desa jadi Kada tapi anu lah, mendalam kada tuh, tapi nah. mendalami nggih bujur. Nggih, ya kakak itu aja ya kalau. Ya sekadar mendengar aja lah. Nggih. Emang kerajaan tuh apa ngarannya kerajaan apa? Pian tahu lah. Kada tahu aja lah. Tahu juga. Nggih. Yang lawas bener Bang sudah ya kalau. Ini piannya lah kalau sahabat itu malingai. Ada nih ada aku. Oh nggih. Nggih. Kalau Mbak Anon tuh bener Bang ya kalau jaka ibarat anu tuh. Ya dikatakan istilahnya Datu Palajo ya si Dini ya kalau menanak Mbak Anuan tuh. Sana sahabat lah. Ada nih kena. Nggih. Karena pelajar darat situ. Oh Palajo darat di sana lah. Hmm. Ini Palajo apa no? Palajo ya lah. Bahari sini pelajau hilir kalau bahari. Oh, nggih. Coba beganti kan jadi pelajau aja lagi. Palajo aja. Tak hilir sini lah. Itu dulu pelajau hulu aja asalnya. Oh Palajo hulu. Ini kada pelajau hulu lagi, bang. Kada pelajau darat lagi pulang. Pandawan begitu bukanya pulang. Oh Pandawan. Bisa, Oh, nggih. ya anu pembakalnya nyatu kan. Nggih. Dulu dua pembakal gitu. Oh, jadi diulas satu pembakal aja lagi lah. Nggih. Sahabat jejak Sang Datu, akhirnya hanya sebagian keluarga yang masih mengingat dan mencatat sejarah keluarga mereka. Zaman pembukaan perkebunan juga merupakan salah satu zaman emas dalam perekonomian masyarakat hulu sungai, di mana sebagian dari mereka mulai memiliki perkebunan sendiri. Sebagai contoh, perkebunan karet, Barabai menjadi primadona karet pada saat itu dan wilayah Amuntai serta negara menjadi kota perekonomian baru. Sebagian dari dampak Perang Banjar adalah, terjadinya migrasi besar-besaran penduduk tanah Banjar ke daerah Sumatera dan Semenanjung Melayu, Malaysia. Hal ini juga terjadi pada banyak keluarga Barabai dan Palajau, di mana beberapa catatan dan cerita keluarga Palajau masih bisa ditelusuri, namun sebagian lagi hilang. Beberapa tahun ini hubungan dalam dunia maya internet telah kembali membuka tali silaturahmi yang terputus antara orang Banjar di Malaysia dan di tanah Banjar sendiri, termasuk Barabai dan tentu saja juga Palajau. Hampir 500 tahun sejak kedatangan Datu Palajau, baru terbuka diri para keturunannya untuk meneliti dan menyambung tali silaturahmi dengan penelitian nasab. Meski sangat terlambat, tapi itu tidaklah mengurangi semangat para keturunan Datu Palajau untuk menguatkan ikatan sejarah di antara mereka. Dari mempelajari sejarah dan jalur nasab, kita bisa memahami karakteristik diri kita sendiri dan memahami jalur keilmuan yang telah diwariskan kepada kita semua, sehubungan dengan bagaimana nenek moyang kita mempersiapkan para keturunannya untuk meneruskan perjuangan mereka dalam menyebarkan agama Islam di tanah Banjar ini. Hipotesa bahwa Datu Pelajau adalah penyebar agama Islam dari Demak, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Andin Alfi sebelumnya, didukung oleh data-data berikut. 1. Datu Palajau, berdasarkan laporan resmi Kiai Ahmad Dahlan, anak dari Ki Demang Yuda Negara kepada pemerintah Hindia Belanda yang menuliskan bahwa ayahnya Ki Demang Yuda Negara adalah cucu dari Kiai Martapati, pimpinan daerah Sungai Labuan Amas di masa Kerajaan Banjar. Kiai Martapati adalah keturunan utusan Demak penyebar Islam yang diduga adalah pendiri Masjid Keramat Palajau. 2. Dalam buku sejarah Masjid Keramat Palajau disebutkan beberapa nama yang diduga utusan-utusan penyiar Islam dari Demak. Salah satu dari penyebar Islam itu diduga bermukim dan berketurunan di Palajau serta mendirikan masjid yang sekarang disebut Masjid Keramat Palajau. Menurut penulis buku, sumber berita ini adalah seorang tetua Palajau di Pandawan yang saat ini telah meninggal dunia. 3.
Sebuah silsilah yang dimiliki Tuan Guru Halik di Palajau, diperkirakan orang yang disebut Datu Palajau merupakan seorang ulama berbangsa Arab. Keluarga Datu Halik banyak bermukim di sekitar Masjid Keramat Palajau. 4. Sebuah kertas yang ditemukan di tiang guru Masjid Keramat Palajau yang ditemukan saat pemugaran di tahun 70-an, tertulis bahwa pendiri masjid merupakan seorang utusan Demak. Kertas tersebut dibawa dan disimpan ke Jakarta oleh adik Gubernur Syarkawi. Tulisan dalam kertas tersebut berbahasa Arab gundul. Saat ini kertas yang sangat rapuh itu sudah hilang, namun isi dari kertas tersebut sempat diberitahukan kepada Bapak Syasam Syarkawi. 5. Sebuah cerita yang didapat dan disimpan dari keluarga Habib Alwi Al-Habsi di Barabai, yang diceritakan oleh anak beliau, bahwa ibu mereka yang bernama Ibu Masrah, merupakan cucu dari Lurah Asin di Banua Kupang. Lurah Asin sendiri menurut mereka merupakan keturunan Demak, kemungkinan utusan penyebar Islam Demak. Menurut Pak Syasam Syarkawi, anak Gubernur Syarkawi, yang juga ketua kerukunan keluarga Demang Yuda, bahwa Lurah Asin merupakan seorang ulama yang mempunyai gelar Ki Ngabi Wiranegara. Lurah Asin sendiri mempunyai 4 orang saudara yang mempunyai gelar kebangsawanan, seperti Ki Ngabi Kertanegara dan lain-lain. 6. Silsilah yang didapat dari keturunan Tuan Guru Haji Marais di Mahang, menyebutkan bahwa kakek beliau bernama Ki Wangsa Yudanegara. Dipercaya juga keturunan utusan dari Jawa, kemungkinan penyebar Islam dari Demak. 7. Keluarga Yuda Karsa Karsa Yuda, keluarga Karsa di Mahang juga mengaku mereka merupakan keturunan dari Jawa. Sahabat Jejak Sang Datu, nantikan penelusuran kami selanjutnya. Terus dukung kami dengan cara like, komen, share dan subscribe. Jejak Sang Datu, 1001 kisah Datu-Datu, Habaib, ulama di Kalimantan. Mengambil berkah dari cerita yang ada, mengupas dari sisi yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.